warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan judul materi bank asing akan menyampaikan materi. Baik, sebelumnya memasuki materi selanjutnya yaitu menjelaskan kedudukan dan pengertian bank asing. Bank asing adalah bank-bank umum swasta yang merupakan perwakilan kantor cabang bank-bank individu di negara-negara asalnya. Pada awalnya, bank asing hanyalah boleh beroperasi di DKI Jakarta saja. Namun, setelah dikeluarkan Fakta 27/1988, bank-bank asing ini diperkenankan untuk membuka kantor cabang untuk membantu dari 8 kota yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Denpasar, dan Ujung Pandang atau Makassar itu sendiri. Yang selanjutnya, kedudukan bank asing. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan tidak memberikan banyaknya pilihan mengenai bentuk hukum keberadaan bank-bank asing. Pihak asing yang ingin melakukan kegiatan usaha di sektor perbankan hanyalah dapat melakukan melalui 3 cara, yaitu 1. Pembukaan kantor cabang, yang kedua pendirian bank baru, dan yang ketiga yaitu membeli saham bank yang telah berdiri langsung atau melalui bursa efek. Untuk membuka kantor cabang, bermasyarakat bank memiliki peringkat dan reputasi yang baik. Total aset yang dimiliki Bank Asia ingin membuka kantor cabang tersebut harus termasuk dalam 200 besar dunia yang wajib menempatkan dana usaha dalam valuta rupiah, valuta asing, sekurang-kurangnya sekitar 3 miliar rupiah. Sedangkan pembukaan perusahaan anak hanyalah dapat dilakukan dengan bermitra dengan perorangan atau badan-badan hukum domestik. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan tidak mengenal perusahaan anak sepenuhnya dimiliki oleh bank asing atau wholly owned. Baik, selanjutnya tujuan bank asing meliputi yang pertama, ekspansi internasional. Bank ingin memperluas cakupan bisnis mereka ke pasar luar negeri untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan. Kemudian yang kedua, diversifikasi portofolio. Dengan beroperasi di berbagai negara, bank dapat mengurangi risiko dengan memiliki portofolio yang lebih beragam. Kemudian yang ketiga, akses ke pasar keuangan yang berkembang. Bank asing sering mencari peluang di pasar keuangan yang sedang berkembang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian pelayanan kepada klien korporat multinasional. Bank asing dapat memberikan layanan keuangan kepada perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Kemudian selanjutnya peningkatan kolaborasi lintas batas. Dengan kehadiran di berbagai negara, Bank asing dapat memfasilitasi perdagangan lintas batas dan investasi antar negara. Selanjutnya, tugas bank swasta asing. Adapun kegiatan bank asing dan bank campuran di Indonesia saat ini adalah dalam mencari dana bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro, disimpan deposito, namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja, seperti dalam bidang perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing, dan kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Sedangkan khusus untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dana asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini, yaitu yang pertama, jasa jual beli valuta asing. Yang kedua, jasa bank kredit, kartu kredit. Yang ketiga, jasa bank draft. Yang keempat, jasa pembukaan dan pembayaran. Dan yang terakhir, jasa bank garansi. Selanjutnya saya akan membahas macam-macam bank asing. Bank asing di Indonesia terdiri dari berbagai bank yang dengan varietas, layanan dan produk perbankan komprehensif. Adapun contoh bank asing yang ada di Indonesia dan kegiatannya. Yang pertama itu Bank DBS Indonesia.
Bank ini merupakan bagian dari DBS Group di Singapura yang berdiri pada tahun 1989. DBS Indonesia menawarkan layanan perbankan menyeluruh dengan segmentasi perbankan korporasi, UKM, dan konsumen. Yang kedua, Overseas Chinese Bank Corporation adalah bank asing yang beroperasi di Indonesia. Bank ini telah banyak memberikan servis yang memuaskan kepada para nasabahnya. Selanjutnya yang ketiga ada Bank Citibank. Bank ini adalah bank asing yang beroperasi di Indonesia. Bank ini menawarkan pelayanan kartu kredit, dana pinjaman komersial, hipotek, dan jalur kredit. Yang keempat, SIM Niaga. SIM Niaga adalah bank asing yang beroperasi di Indonesia. Bank ini telah melakukan merger dengan Bank Niaga dan Bank Lipo. Yang terakhir, United Overseas Bank adalah bank asing yang beroperasi di Indonesia. Bank ini juga menawarkan layanan perbankan menyeluruh dengan segmentasi perbankan, korporasi, UKM, dan konsumen. Bank asing di Indonesia membawa layanan dan produk perbankan komprehensif, turut berkontribusi dalam kemajuan sektor keuangan tanah air. Selanjutnya jenis-jenis jasa. Yang pertama, Bank as a Service untuk melakukan transaksi keuangan seperti pembayaran, transfer, dan investasi. Yang kedua itu devisa, membantu nasabah melakukan transaksi keuangan dalam valuta asing seperti jual beli valuta asing, pembayaran ekspor, impor, dan jasa valuta asing lainnya. Yang ketiga itu investasi, membantu nasabah membuat investasi dengan mengirimkan uang ke bank asing dan menerima investasi dari nasabah lainnya. Adapun jumlah modal lembaga keuangan yang dimana kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi capital equivalency, maintain asset minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar 1 triliun. Selanjutnya, manajemen dana bank asing. Manajemen bank asing mengatur penarikan dan penetapan sarana tabungan yang efektif agar pemilik uang tertarik untuk menabungkan uangnya pada bank bersangkutan. Dana asing bank adalah sejumlah uang tabungan atau pinjaman yang diterima bank dari pihak ketiga dan harus dikembalikan bersama bunganya sesuai dengan perjanjian. Dana asing bank ini sangat penting untuk operasi investasi sekunder atau bank. Yang pertama ada tabungan. Tabungan atau saving adalah pendapatan yang tidak dikonsumsi atau pendapatan yang dikurangi dengan konsumsi. Jika hasilnya positif, berarti terdapat tabungan. Tetapi apabila negatif, maka terjadi saving atau terdapat uang atau terdapat utang. Yang kedua, simpanan. Simpanan atau tabungan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bab 1 pasal 1 ayat 6. Yang ketiga ada edel money. Edel money atau uang tidur adalah uang kartal yang tidak dipergunakan untuk membayar transaksi karena disimpan oleh pemiliknya, seperti dalam dompet, books, dan lain-lain. John Maynard Keynes dalam teori liquidity preference mengemukakan 3 motif terjadinya edel money, yaitu yang pertama adalah motif transaksi atau transaction motif. Yang kedua, motif berjaga-jaga atau spekulatif motif, dan yang terakhir adalah motif spekulasi atau spekulatif motif. Materi selanjutnya adalah bagaimana menghimpun dana dalam bank asing. Yang pertama adalah adanya pihak luar. Bank asing dapat menghimpun dana dari pihak luar yang dapat berasal dari investor, perusahaan, pemerintah LKB, dan nasabah LKB. Kemudian yang kedua adalah masyarakat.
bank asing dapat menghimpun dana dari masyarakat luas yang terdiri dari simpanan giro, tabungan, dan deposito. Namun, bank asing tidak diperbolehkan untuk menerima simpanan berupa tabungan dari nasabah. Kemudian yang ketiga adalah dana investasi. Bank asing menghimpun dana dari investasi yang dapat berasal dari investasi dalam emas, forex, dan pasar komoditas lainnya. Kemudian yang terakhir adalah pemegang saham. Bank asing dapat menghimpun dana dari pemegang sahamnya yang dapat berasal dari modal setoran, cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya, dan dana bank yang belum dibagi. Selanjutnya saya akan membahas macam-macam sumber dana asing bank, di mana dana asing bank bersumber dari pihak ketiga yang diterima bank berupa pinjaman melalui sarana-sarana. Yang pertama yaitu rekening giro atau simpanan yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana pemerintah, pembayaran lainnya. Yang kedua yaitu rekening koran. Rekening koran adalah suatu sarana menabung dan pemberian kredit. Rekening koran oleh bank umum saldonya bisa positif atau negatif dan dapat ditarik setiap saat dengan cek. Yang ketiga yaitu tabungan-tabungan lainnya. Tabungan-tabungan lainnya merupakan sumber dana paling menguntungkan karena bunganya relatif rendah dan adanya wajib saldo minimal. Yang keempat yaitu pinjaman LKB dan LKBB. Dana asing bank berasal dari pinjaman atau lembaga keuangan, bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pinjaman dari LKB seperti kredit, likuiditas, Bank Indonesia, bantuan likuiditas, Bank Indonesia, dan Interbal Call Money Market. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.